1958 01 1036. Izin menjawab untuk pertanyaan yang A, dokter. Jelaskan mengapa soal kemarin jawabannya bukan frozen shoulder. Sepengetahuan saya, mengapa bukan frozen shoulder? Karena pada soal tersebut tidak diberitahukan tentang pemeriksaan ROM pasif, hanya pemeriksaan ROM aktif. Jadi dari soal tersebut itu hanya menunjukkan ataupun menjelaskan adanya gangguan pada ototnya saja. Nah, kemudian untuk yang frozen shoulder, seperti yang kita ketahui bahwa frozen shoulder itu dia keluhan pada sendi bahu, dimana keluhannya ini disertai dengan keterbatasan gerakan ke seluruh arah. Kenapa gerakannya itu mengalami keterbatasan? Dikarenakan adanya perlekatan antar sendi. Nah, frozen shoulder itu sendiri juga disertai kelemahan otot. Nah, sedangkan pada skenario yang saya ingat kemarin itu, di skenario tidak menjelaskan ataupun tidak menjelaskan bahwa keluhan pasien tersebut disertai dengan kelemahan otot. Maksudnya kalau dia frozen shoulder itu keluhan utamanya dari sendi. Nah, keluhan utama dari sendi itu bisa dideteksi menggunakan ROM pasif. Sedangkan pada skenario soal kemarin itu tidak ada, hanya saja menyebutkan adanya keterbatasan pada ROM aktif. Cukup selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan biomekanika otot quadriceps dan hamstring pada ekstremitas bawah. Yang saya ketahui, otot quadriceps itu merupakan salah satu otot yang berperan utama dalam melakukan ekstensi sendi lutut, di mana otot-otot pembentuk dari quadriceps itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada musculus quadriceps femoris, musculus vastus lateral, musculus vastus intermedial, dan musculus vastus medialis. Nah, seperti yang kita ketahui, dari keempat pembentuk otot tersebut memiliki fungsi, diantaranya yang pertama musculus femoris itu dia terletak di tengah. Setelah itu dia memiliki fungsi sebagai mekanisme quadriceps yang melebar ke arah distal menuju aspek superior patella. Lalu yang kedua itu ada vastus lateral. Vastus lateral itu dibagi menjadi 2 berdasarkan dari arah serabutnya, yakni ada vastus lateral longus dan oblik. Lalu yang ketiga ada musculus vastus medial. Musculus vastus medial ini berorigo pada aspek anteromedial tulang femur dan medial intermuscular septum yang membentuk 50 derajat ke arah medial dari aksis femur. Setelah itu ada yang terakhir itu ada musculus vastus intermedius. Dia tuh terletak di antara rectus femoris yang berinersi pada proksimal patella dan berdampingan dengan vastus medial dan vastus lateral. Selanjutnya, faktor utama yang bisa mempengaruhi biomekanik dari sendi patella femoral itu diantaranya tuh berdasarkan besarnya gaya dan arah gerak tarik dari otot quadriceps femoris, dimana ketika otot bergerak ataupun ekstensi, maka arah tarikan quadriceps bukan hanya mengarah ke superior, tetapi mengarah ke lateral terhadap intercondylar groove. Yang kedua itu otot hamstring. Seperti yang ketahui, otot hamstring merupakan
kelompok otot dari ekstremitas inferior bagian posterior yang dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu ada musculus biceps femoris, long hand, dan semimembranosus. Selanjutnya, otot hamstring itu berperan penting dalam pergerakan fungsional dasar fleksi, ekstensi hip, eksternal dan internal rotasi hip, serta otot stabilitator postural. Seperti yang kita ketahui, peranan dari otot hamstring pada anatomi, khususnya pada ekstremitas inferior yang kompleks, itu memiliki karakteristik serabut otot yang tebal dan besar. Setelah itu, otot hamstring itu sendiri akan melakukan aktivitas pada beberapa gerakan, diantaranya itu ketika fase swing 25% dan pada fase yang berlanjut itu 50%. Nah, ketika gerakan full hip ekstensi terjadi pada fase toe F pada otot hamstring, di mana keadaan ini akan membantu muscle group quadriceps untuk melakukan gerakan dengan kaki melangkah ke depan. Sekian penjelasan ataupun jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih.